me pasa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketertarikan. Ketertarikan merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan minat atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menyenangkan, menguntungkan, dan lama-kelamaan akan menimbulkan kepuasan dalam dirinya. Atau bisa juga diartikan sebagai minat seseorang terhadap suatu objek lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai dengan sasaran dan berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari ketertarikan interpersonal merupakan hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama yang lainnya dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan memulai hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses yang biasanya disebut dengan interpersonal attraction. Interpersonal attraction merupakan penilaian kita terhadap orang lain berdasarkan kita menyukai orang tersebut atau tidak, dan kemudian akan menentukan apakah kita akan menjalani hubungan antar pribadi ataupun tidak. Selanjutnya mengenai teori ketertarikan. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya. Teori tersebut adalah: yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. Yang kedua, teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar, di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan hukuman. Kita kemudian akan lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang-orang yang menghukum kita dengan kritikan atau menghina kita. Teori yang terakhir adalah teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Dalam melakukan interpersonal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal, antara lain, yang pertama faktor internal. Faktor internal dalam diri kita meliputi dua hal, yaitu A. Kebutuhan untuk berinteraksi. Kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dengan kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Yang B, mempengaruhi perasaan. Seseorang akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Hal ini terjadi karena pada saat senang kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi. Hal itu seperti humor dan canda tawa yang digunakan untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi pertemanan. Yang B, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah A. Kedekatan. Kita cenderung menyukai orang wajahnya biasa kita kenali dibandingkan dengan orang yang wajahnya tidak kita kenali. B. Daya tarik fisik. Kita cenderung untuk memiliki berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik yang positif. 3. Faktor interaksi. Pada faktor interaksi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Persamaan, perbedaan.
Adanya persamaan dalam berinteraksi sangat disukai dan menyenangkan. Akan tetapi di dalam perbedaan dalam berinteraksi juga sangat disukai dan menyenangkan. Sehingga antara persamaan dan perbedaan dalam interaksi sama-sama disukai dan menyenangkan. B. Menyukai timbal balik. Faktor lain mempengaruhi ketertarikan kita adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita sehingga kita disukai orang lain. Hal itu dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri, membuat kita merasa bernilai dan akhirnya mendapatkan positive reinforcement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar ketertarikan antar pribadi. Setiap orang mempunyai objek yang dianggap menarik jika berinteraksi dengannya. Namun, ketertarikan kita pada orang lain sangat beragam. Menurut Weiss, ada 6 kebutuhan dasar yang mendasari suatu hubungan antar pribadi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang lain untuk memberikan kita perasaan yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu integrasi sosial, kebutuhan untuk merasa sebagai bagian dari lingkungan sosial sekitarnya. Hubungan sosial akan menumbuhkan keyakinan bahwa ada orang lain yang memiliki sikap dan keyakinan seperti kita. Yang ketiga yaitu harga diri, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang keempat yaitu rasa persatuan dan dapat dipercaya, keyakinan bahwa ada orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Yang kelima yaitu bimbingan, kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk mengasuh, keinginan untuk menyenangi dan memberi bantuan. Pembentukan ketertarikan antar pribadi. Ketertarikan orang lain kepada kita bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ketertarikan tersebut terbentuk mengikuti proses-proses yang sebenarnya dapat dijelaskan. Berikut beberapa penjelasan mengapa orang lain tertarik pada kita. Yang pertama, orang lain tertarik pada kita karena diyakini dapat mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya. Keuntungan tersebut berupa kesenangan psikologis, imbalan material, pujian, penghargaan, informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang lain tertarik kepada kita karena terdapat kesamaan antara diri kita dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal sikap, kepribadian, atau sama dalam hal agama, suku bangsa, tempat tinggal, atau bahasa. Yang ketiga, orang lain tertarik pada kita karena terdapat kedekatan tempat antara kita dengan dirinya. Kedekatan akan meningkatkan kemudahan interaksi, kesamaan, dan frekuensi pertemuan. Yang keempat, yakni saling melengkapi. Orang lain tertarik pada kita karena satu sama lain bisa saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang yang pendek cenderung suka orang yang tinggi, yang berkulit putih suka yang hitam, dan seorang yang pendiam suka yang cerewet. Dan yang kelima adalah daya tarik fisik. Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang cenderung menolong wanita cantik atau menghukum mereka lebih ringan ketika berbuat salah.